Zaman-zaman ekonomi kayak gini, ya zaman-zaman orang malam sampai malam kerja, gadget, kurang olahraga, main handphone dan sebagainya kan aliran darah juga kurang. Nah, testosteronnya tuh udah, saya hampir banyak umur di bawah 40 aja testosteronnya sudah rendah banget. Testosteron 1% memang turun, tapi pada orang-orang yang makan yang nggak diatur, pulang olahraga, begadang, kemudian juga stres, testosteronnya itu cepat banget turunnya. Banyak anak-anak muda umur 32 udah impoten sampai bingung-bingung. 30-an. Dok, dalam usia pernikahan, pria dan wanita itu punya masa maghrib ya? Yes. Wanita berberapa, pria berberapa? Masa maghrib jadi gini. Wanita itu memasuki usia menopause, pre-menopause itu udah 40-an, 43 udah mulai itu. Nah, mulai dia malas, ketahuan banget. Malasnya? Malas untuk melakukan dengan suami. Jadi diajak malas? Diajak tuh malas. Alasannya kering lah, capek lah, tulangnya apa. Sebenarnya kenapa? Karena hormon estrogennya juga sudah mulai turun. Sementara laki-laki usia segitu tuh masuk istilahnya pubertas kedua. Karena wanita, pria itu androposnya itu umurnya 57, wanita 47, 46. Jadi beda 10 tahun. Jadi banyak kasus perselingkuhan pria terjadi 40-an itu gara-gara makanya dibikinlah Menohop supaya tetap bergairah. Dan Menohop ini bukan hanya untuk menopause ya. Jadi yang kurang-kurang gairah seksnya, yang kurang-kurang, dok kok malas amat ya saya tidak dicolek sama suami. Dok sejak punya anak kok malas banget. Nah, biasa kita kasih Menohop supaya dia tetap bergairah sama suaminya. Kasihan suaminya mungkin setia, tapi kalau dia nggak dikasih, misalnya ya seminggu sekali aja enggak, seminggu 2 kali enggak, itu kan dia aja juga stres gitu. Sebenarnya menopause ini itu karena makanan apa emang naluri nature-nya segitu, apa bisa dihindari nggak sih? Karena usia akibat hormon estrogen yang berkurang. Apa makanannya? Hormon estrogen itu dia berkurang karena estrogen itu diproduksi oleh indung telur. Ya. Indung telur wanita tuh menua. Ya, dan turunnya tuh cepet banget, apalagi kalau sudah premenopause tuh. Mulai biasanya sampai kalau pada waktu dia cirinya 1 tahun menopause itu tidak mens. Nah, ketika menjelang gak mens udah turunnya udah drastis banget. Cirinya apa? Cirinya malas, kering, kurit keriput, payudara turun. Kemudian kalau sholat tuh sujud juga kadang-kadang mulai sakit-sakitan. Kemudian juga yang sering ketemu gampang masuk angin. Kemudian gampang sedih. Suaminya cuma ngomongin rada keras dikit dia udah nangis karena sensitivitasnya juga jadi tinggi karena estrogen yang emosional. Marah-marah, baperan, istilah orang tuh senggol bacok. Bawaannya emosi banget. Itulah ciri-ciri menopause. Oleh karena itu, kita coba dengan menopause ini agar supaya ciri-ciri itu jangan sampai keluar. Kenapa? Kita kasih estrogen. Hilangnya estrogen, kita kasih estrogen lagi. Tapi estrogen berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga aman, mau dimakan sepanjang usia. Juga kayak ProLQ kan dokter kalau minum dari 2004 sampai sekarang, udah tahun berapa nih? Udah 21 tahun. Berarti kalau misalnya gini, ini kan konsumsi untuk yang menopause. 1x1. Kalau ini kan yang sudah menopause bisa? Bisa dong, justru itu. Justru yang sudah menopause itu yang udah itu juga terbantu karena kan estrogennya naik lagi dia. Nah, ini mungkin buat penjagaan aja ya sebelum isi saya semua pasti akan kan, ya? Saya juga ngakuin kok saya masuk andropause, cuman saya tunda. Laki-laki kan 57 60 masuk andropause. Ya saya tunda sampai sekarang hormon saya nggak turun karena saya minum. Andropause laki-laki itu menopause pada laki-laki. Maksudnya udah doyan lagi? Doyan tapi nggak keras. Doyan tapi cepat keluar gitu. Doyan tapi nggak keras. Doyan tapi nggak, istilahnya nafsu besar, tenaga kurang. Aduh. Itu banyak banget. Sekarang apalagi zaman-zaman ekonomi kayak gini, zaman-zaman orang malam sampai malam kerja, gadget, kurang olahraga, main handphone dan sebagainya kan aliran darah juga kurang.
Nah, testosteronnya tuh udah, saya hampir banyak umur di bawah 40 aja testosteronnya sudah rendah banget. Testosteron 1% memang turun. Tapi pada orang-orang yang makan yang nggak diatur, pulang olahraga, begadang, kemudian juga stres, testosteronnya tuh cepat banget turunnya. Jadi sebenarnya gaya hidup yang menunjang testosteron pria turun itu adalah begadang, minum-minuman keras, ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian satu lagi adalah makan lemak, gorengan, santan, merokok, dan gula. Gula. Jadi kalau itu bisa diminimalisir. Nggak bisa lah, kayak saya juga tetap minum. Cuman saya udah nggak pernah minum manis. Nasi itu kan gula tersembunyi kan. Saya juga udah mulai kurangi nasi, paling sekepal hanya untuk nambahin juga. Karena ketika gula naik, apalagi sampai terjadi diabetes, dia itu induknya berbagai macam penyakit, stroke lah, kemudian serangan jantung, impotensi, gagal ginjal, buta mata, kemudian demensia, yang namanya pikun, yang namanya lutut, yang namanya sampai ke terjadi yang namanya borok-borok, itu diabetes. Makanya musuh, kata orang ahli kesehatan itu, musuh utama manusia di dunia ini adalah gula. Beberapa penelitian di Harvard nih, guru besar saya juga pernah ngomong, salah satunya profesor, adalah penyebab cancer nomor 1 itu adalah juga stres. Jadi gula tambah stres itu adalah paduan penyakit. Tapi kalau olahraga ngaruh nggak dong? Olahraga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Karena ketika kita olahraga, otot-otot itu berkembang, gula diserap oleh otot, dijadikan lagi energi, dan yang namanya gulanya akhirnya kadarnya akan turun. Diabetes tercegah. Makanya salah satu cara untuk mencegah diabetes adalah dengan cara olahraga juga. Berapa menit sehari? Dokter aja bertahan jalan 20-30 menit. Udah cukup, nggak usah berlebihan. Karena usia dokter juga udah tua kan. Jadi harus mulai menata. Tapi olahraga itu perlu. Kalau nge-gym gitu? Nge-gym boleh. Otot-otot kan berkembang. Otot-otot berkembang, dia membutuhkan testosteron. Dia membutuhkan juga gula. Artinya apa? Bagus. Tapi juga itu hanya bagus untuk otot. Tapi jantungnya kan nggak dilatih. Sementara kan kita juga butuh kardio. Kardio itu berenang, jalan, atau jogging. Waduh. Jadi untuk memperlama hubungan pernikahan ternyata dibutuhkan gaya hidup yang baik. Dan juga makanan. Ya. Jadi tapi di atas 60 pria itu kalau olahraganya teratur, makanan bagus, masih selamat di testosteron. Sampai 80 saya punya pasien yang masih bagus begitu. 80. Nah, bahkan kita nggak usah kita ngomongin ya, bukannya kita gibah ya. Ahmad Albar dia ketemu saya waktu itu satu pemakaman. Waktu saya 72 tahun punya anak. Keren. Masih jadi juga tuh. Keren kan? Lu pada ngerokok ya, siap-siap lu ntar. Ya hati-hati. Ahmad Albar ketemu sama aku, ngomong gini, dokter sini. Ini anak saya, 72 tahun. 72 tahun. Artinya laki-laki Pak sampai usia berapa juga tetap aja gitu loh. Nah kalau wanita, cara menghindarnya biar ketika tuanya 40-an itu nggak menopause cepat gimana? Ibu saya sampai 55, 56. Menopausnya? Pada rata-rata orang Indonesia 49, jadi dia lebih 6 tahun lah. Apa? Satu, nggak pernah stres. Kalau orang dia hidupnya tuh lebih banyak ikhlas, la haula wala quwata, segala mau terserah Allah aja, mami. Selalu udah kamu segalanya serahin aja. Nggak usah terlalu begitu hidup itu. Kita sudah ada yang ngatur, itu salah satu. Artinya tuh dia itu, kalau menurut saya, mungkin orang dulu ya tingkat kepasrahannya. Yang kedua, makanannya sayuran, dia kan orang Sunda. Sayurannya banyak banget, kacang-kacangannya banyak. Ternyata sayur dan kacang-kacangan, sayurnya itu mengandung kalsium untuk mencegah keropos tulang, terutama sayur-sayuran mentah. Kacang-kacangnya, kacang, tempe, tahu, kecap, itu adalah mengandung fitoestrogen. Makanya dia menopause baru 56 tahun. Kan saya selidiki kan, kenapa bisa? Nah jadi ibu-ibu, nih yang udah mulai usia-usianya bertambah, tolong makan diatur, tunda. Terus terang, bukan dokter takut-takutin, menopause tuh nggak enak buat yang laki juga. Karena kita juga kan kalau
Ya kalau kita berhubungan lah ibu-ibunya kayak gedebok pisang dalam arti kata tanda kutip, dan dia juga tidak menikmati, kita juga ngerasa berdosa juga ya. Kita kan sebagai laki-laki ingin tampak perkasa kan di depan si wanita, ingin tampak jantan kan, dan salah satu ciri kejantanan adalah bisa membuat wanita itu berkali-kali orgasme. Nah, tapi kalau dia itunya juga melayani kita dengan ogah-ogahan, kita juga sedih gitu loh. Seakan-akan kita ini nggak diperluin lagi gitu loh. Makanya beberapa termasuk tuh parfum tadi, termasuk apa Menohov, itu kan semuanya sebenarnya adalah untuk membantu si wanita lebih percaya diri. Lebih percaya diri ketika melayani suami, sehingga si suami itu juga berasa dia juga jadi, aduh aku dibutuhin nih, aku masih kuat gitu loh. Apalagi kalau dia ngelihat pasangan, kita ngelihat ya si perempuannya tuh sampai misalnya maaf ya, teriak ataupun dia menikmati banget sampai bangga gitu kan. Bangga. Kita juga bangga sebagai laki-laki. Wanitanya juga dia merasa punya suami yang perkasa begitu juga bangga. Makanya kalau untuk laki-laki mungkin ada Pro Elki sama albumnya karena protein tinggi. Kalau perempuan ada Menohov-nya. Nah, ini dong, misalnya suami istri sering berhubungan suami istri. Nah, seminggu misalnya sekitar ya mungkin breaknya hari Kamis saja gitu. Seminggu 4 kali lah ya. Seminggu 4 kali. Itu bisa menunda menopause nggak? Kalau sering, misalnya, berarti kan itu menopause terus berjalan. Itu tergantung pada estrogen yang ada di dia. Tapi ke orang-orang yang sering melakukan hubungan seksual, penelitian menunjukkan, itu ternyata orgasmenya itu bisa menunda proses penuaan. Ketika orgasme, endorfin yang keluar, hormon awet muda keluar, hormon cinta keluar, sehingga menopause dia juga bisa ditunda. Jadi sering. Tapi itu yang paling penting buat wanita. Tapi terpentingnya sering-sering hubungan seks buat pria, dia bisa menunda terjadinya pembengkakan dan kanker prostat. Wih, berarti berhubungan suami istri untuk suami istri itu sehat. Sehat. Sangat sehat, dianjurkan. Itu penelitian di Harvard juga ya. Kalau nggak salah masuk Journal of Urology. Orang yang melakukan minimal 1 minggu 2 kali untuk melakukan hubungan seks akan terhindar dari pembengkakan prostat atau kanker prostat. 1 minggu 2 kali? Yes. Dicatat Bapak Ibu ya, 1 minggu 2 kali ya. Bukan 1 bulan 2 kali ya. Itu dia. Makanya para pria juga mesti mulai berpikir. Selain kita sediakan begini kan instan. Tapi kan sebenarnya kita bisa melakukan pola hidup sehat. Pola makan tadi pantang lemak. 4G lah, gula, garam, gorengan, gaji gitu kan. Terus olahraga yang cukup, tidurnya 7-8 jam, manajemen stres. Jadi menunda menopause ya. Sebenarnya kalau kita mau telah lebih lanjut, kita ini sebagai muslim ini sudah ada petunjuk-petunjuk. Ya. Apa tujuannya? Ibu saya selalu mengajarkan, dia kan kalau orang Sunda ya. Orang muslim itu satu. Dia tuh mesti sehat lahir, batin, dunia, akhirat. Lahir itu adalah fisik kita. Kenapa saya bilang fisik? Fisik itu kan kamu tahu. Ada Allah itu pernah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Dia ada tubuh kita kan. Jadi fisik kita tuh harus sehat supaya artinya tuh tempat tinggal Allah kan ada di situ. Gitu loh. Nah, dengan kita sehat apa ya? Itu tadi pola hidup sehat. Yang kedua, batin kita tuh harus penuh kedamaian, ikhlas. Nah, damai itu dapatnya dari mana? Ada di dalam Al-Quran juga dikatakan, berzikirlah engkau kepadaku, maka hatimu akan tenang. Artinya kalau kita banyak mengingat Allah, hati kita akan tenang. Yang kedua tuh, lahir batin, dunia. Dunia itu artinya kita harus punya rumah ya punya, karena kita hidup di dunia. Harus punya uang, harus punya kendaraan. Itu tuh muslim harus punya. Kalau kita juga mau mengikuti keseimbangan semuanya. Tapi jangan dunia yang dikejar, akhirnya batinnya juga nggak tenang. Jangan. Dan satu adalah akhirat. Akhirat itu, ini dari ajaran orang tua saya. Akhirat itu adalah tempat kita nanti kalau kita meninggal. Nah, karena kita menabung di dunia ini adalah untuk bekal kita nanti di akhirat. Makanya keseimbangan lahir batin dunia akhirat ini harus dicapai oleh
setiap pasangan, termasuk pasangan suami istri. Jadi bahkan hubungan suami istri juga termasuk berpahala. Berpahala, makanya kan dibilang bahwa sebelum hubungan sebaiknya juga membaca doa. Paling minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, kita juga sayang sama pasangan kita. Ya kan? Karena itu ciptaan Tuhan. Jangan lupa berterima kasih. Setelah selesai juga alhamdulillah alhamdulillah. Kamu puas enggak? Alhamdulillah aku juga dapat. Kan senang kita dengarnya. Iya benar juga ya. Jadi sebenarnya membicarakan hubungan suami istri yang bisa menunda menopause, bisa menunda para suami untuk andropause ya. Yeah. Andropause ini adalah sesuatu yang bisa dibilang terkait dengan ibadah juga sebenarnya. Ya, jadi bukan semata-mata hanya untuk seksual aja ya. Tapi yang paling penting adalah ibadah ya. Namanya kita suami istri itu adalah masuk suatu universitas kehidupan. Saya selalu mengatakan begitu. Dan ibadahnya itu jelas ya. Kalau kita ingin mendapatkan surga, kita katakan surga bukan hanya nanti, sekarang perlu bisa kan? Ya. Dan Allah sudah berkata di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Imran 133-134. Kujanjikan surga seluas bumi dan langit, artinya di bumi juga dikasih. Ya. Kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Itu 133. Itu 134-nya saya belajar di waktu lagi puasa. 134-nya bagi mereka yang satu selalu bersedekah dalam keadaan sulit maupun luang. Yang kedua, artinya kita bersedekah kapan aja. Sedekah itu bukan uang kok, senyum kepada orang, membantu orang di jalan, menegur itu sedekah. Membuat itu tuh sedekah. Kalau suami istri sedekah, suami istri apa? Selain hubungan seks yang saling memuaskan itu sedekah. Kita tuh bersedekah kalau kita bisa membuat pasangan kita bahagia. Kita juga misalnya istri lagi repot, lagi puasa, lagi pembantu nggak ada, bantuin, itu sedekah. Sama, suami juga misalnya suami kena PHK, suami lagi susah kena COVID, UMKM-nya nggak jalan, istri juga ngebantu. Jualan apa? Itu sedekah. Satu. Yang kedua, dia bilang di dalam surat Al-Baqarah itu, surat Al-Imran itu, yang kedua adalah mereka yang menahan amarah. Nih, kunci kebahagiaan suami istri dari saya nih jadi dokter sudah 40 tahun. 40 lulus, 82, 43 tahun. Hampir semua perceraian, perselingkuhan, ketidakharmonisan karena amarah. Betul, surat Al-Imran. Menahan amarah. Jadi kalau suami lagi ini tahan, istri lagi marah, suami yang nahan. Yang ketiga dikatakan mereka yang bisa memaafkan. Ingat loh, saya tadinya mikir mereka yang bertakwa itu mereka yang sholatnya nggak pernah lewat, mereka yang umrohnya tiap tahun, mereka yang selalu zikir. Dan dalam Al-Imran ternyata orang kujanjikan surga itu hanya 3. Bersedekah, menahan amarah, dan memaafkan. Dan ingat, surga di dunia salah satunya adalah surga berkeluarga, surga suami istri. Apalagi 3 elemen itu dilaksanakan untuk keluarga lagi, untuk pasangan kita. Tambah powerful banget itu. Nah, sekarang ini tentunya juga kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir di sini. Nanti pulang-pulang baca deh. Ini dokter Boyko bener nggak sih? Baca deh. Di dalam saya juga bacanya waktu saya puasa kalau lagi puasa kan kadang-kadang Ramadan tuh kita lebih banyak ya baca Quran. Salah satunya adalah itu, ternyata ini ya yang namanya surga di dunia, dan salah satu suami istri itu juga adalah salah satu surga yang Allah berikan kepada kita. Ini relate sama saya, pernah ada kejadian nih, salah satu ustadz di Pontianak, Ustadz Lukman. Ada pengusaha yang punya utang 6 miliar. Terus kemudian tanya sama Ustadz, bagaimana nih solusinya? Saya bisa nyelesain utangnya gitu. Kan gitu kan? Terapinya apa ya? Salah satu urutannya sedekah dulu gitu kan? Benar. Sedekah. Saya bagaimana mau sedekah? Saya nggak punya apa-apa. Jangan salah. Ibu ngasih ke suaminya, melayani suaminya, dengan itu sedekah terbesar. Setuju Ari, setuju banget. Akhirnya itu seminggu tuh si istri tuh melayani suami terus. Maksudnya bapak mau nggak, bapak mau nggak gitu terus kan? Itu dalam waktu 6 bulan selesai ya. Proses hutangnya mulai selesai. Itu sebuah bukti. Keajaiban sedekah itu adalah memang seperti itu. Itu Ustadz ngomong depan istri saya.
Maka saya bilang, sering-seringlah bersedekah supaya rezeki lancar. Bagus kok. Benar ya. Bagus. Dan yang juga dalam keadaan sulit dan luang. Artinya apa? Bersedekah itu tidak mau membuat wanita harus dalam bentuk uang, dalam bentuk tenaga. Misalnya kita lihat ada kayu yang menghalangi di jalan, atau ada yang tidak menutup ledeng. Kan kasihan air dibuang, sementara air itu kan artinya juga untuk semua makhluk hidup. Kita matiin, itu sudah sedekah juga ya. Waduh, ini menarik nih. Sebenarnya kita kan buka kesempatan Bapak Ibu. Yang mau tanya boleh ya. Nah, sebelum ditanya, saya akan review lagi ini untuk keperluan di cerita untungnya di tayangan. Bahwa ini produknya bisa didapatkan Dr. Boyke yang sudah sekarang ini berulang tahun ke-23. Ini produknya WIS. Produk WIS ini udah 23 tahun, Bu. 23 tahun. Alhamdulillah Allah masih menjalankan. Karena cita-cita saya mendirikan WIS kan sampai pernah bilang tuh, Dr. Boyke apalagi sih kurang? Emang masih kurang duit sampai bikin produk-produk WIS itu ada pernah penanya dalam sedang saya itu WIS itu singkatan Wanita Indonesia Sehat Harmonis. Banyak wanita Indonesia sehat. Sehat banyak, gak ada kekurangan, sakit, diabetes, tapi tidak harmonis dengan suaminya. Nah. Suaminya, aduh, istri saya sehat toh, tapi selangkangannya hitam. Kita bikinlah. Oh, dibikin yang mana? Ada krim untuk selangkangan. Ada di sana ya, anti hitam. Nanti lihat butnya di B20. Ya. Istri saya sehat dok. Tapi sorry ya dok ya, itunya nggak enak dok. Udah kayak masuk jalan tol. Nah saya udah ngerti, makanya bikinlah Family Love. Mana? Family Love ada yang satu lagi. Ada. Jadi saya tuh bikin itu sebenarnya adalah bagaimana wanita Indonesia sehat harmonis. Jadi suaminya tuh makin cinta gitu. Ya. Oh jadi ini ada alat pembuat suami tambah cinta sama istri ya? Sama. Dan ini kan semua herbal. Kemudian saya pasti minta sertifikat halal lah. Karena saya tahu di Indonesia ini kan semuanya sebagian besar penduduk 90% muslim. Gitu kan? Kemudian yang ketiga yang udah pasti adalah ya kalau herbal itu hampir tidak ada efek samping. Dokter misalnya makan Pro-L-Kini untuk menjaga testosteronnya tetap perkasa sampai usia yang tahun depan kan 70. Artinya oke. Kemudian dokter juga misalnya supaya awet muda pakai albumnya ya. Karena kan albumnya ini protein, kolagennya semua supaya mukanya nggak terlalu cepat. Ya, itu juga kan adalah upaya kita juga bersedekah kepada istri agar istri juga tetap cinta sama kita. Karena banyak juga para istri-istri lihat suaminya udah mulai duduk, udah malas kan diajak, udah suami saya udah makin lama makin tua, udah gitu ngerokok lagi, terus nggak merawat diri juga. Emang cuma perempuan aja dok yang disuruh merawat diri? Emang kita cuma butuh duit juga? Ya laki-laki juga harus tampil menarik. Ini Arie Untung ini kan lihat dari dulu saya kenal dari tahun 2007 dia jadi host di Celebrity Jam sampai sekarang penampilannya masih oke. Ini Dr. Boyke dari 2007 di beliau. Saya kok perubahannya sedikit ya Dr. Boyke ya. Cuma beda di rambut doang warnanya. Tapi dari dulu joget-jogetan masih, ya. Dia sama istrinya sekarang nih jadi host waktu dulu. Bukan nggak tahu mungkin karena mengejar jodoh ya. Host di situ bawain acara namanya Celebrity Jam. Jadi saya sama salah satu penyanyi nyanyi. Ada yang nyanyi dengan Titik Puspa, ada yang nyanyi dengan Anji, ada yang nyanyi dengan semua. Nah dia yang mau bawakan acara, dia juga pintar bawain acara. Itu hostnya itu Verita sama ini dan sekarang menjadi istrinya. Itulah namanya hidup jodoh ya. Di mana-mana. Tapi aku ngelihat juga dia sampai sekarang dari dulu sampai sekarang dulu memang lebih kurusan dikit, kan? Sampai sekarang masih tetap ngejaga. Kenapa? Laki-laki juga mesti ngejaga diri. Jangan, saya juga udah malu nih kadang-kadang perut udah mulai gendut. Saya tetap juga berusaha menjaga. Saya juga nggak mau. Saya pernah istri saya pas dia lihat saya gini, Pak kok perutnya udah kayak Semar sih tuh. Mungkin dia ngomongnya bercanda, tapi buat saya juga agak bukan tersinggung ya. Dia ngingetin, aku bukan meledek kamu. Kalau kamu perutnya gemuk itu kan berarti kamu akan banyak penyakit. Diabetes tipe 2, hipertensi, perlemakan hati. Aku pengen kamu sehat sampai usia tua. Tuh jawabannya. Tuh yang jadi istri-istri juga mesti ngertiin kepada suaminya. Kalau dia ngerokok, kalau dia apa, supaya dia tetap sehat sampai usia tua. Sampai usia tua. Bapak Ibu, yang mau tanya, monggo silakan. Ayo yang mau nanya, ayo. Pertanyaan titipan juga boleh, mana aja boleh ya. Sambil menunggu pertanyaannya, monggo silakan teman-teman panitia kalau ada yang mau nanya dikabarin. Kita akan ingetin lagi produk-produk yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian kepengen tahu fungsinya apa dan bisa didapatkan di sini. Yang ini supaya
suami lebih bergairah. Istri lebih pede. Dia disemprotkan di sekitar kewanitaan. Ya, kewanitaan, organ kewanitaan. Dan ini Bu dipakai oleh orang-orang Timur Tengah. Silahkan mau ke Kuwait, mau ke Arab, mau kemana, mereka menggunakan itu agar supaya suaminya tetap lengket. Oh, jadi kalau disemprotin ini di area wanita, suami nggak bisa kemana-mana. Oke. Tapi kalau lagi pergi lupa bawa parfum, suami pakai cepret gitu? Apa? Karena kan kalau ini kan parfumnya sebenarnya parfum untuk kan. Aku tambahin apa? Aku tambahin feromon. Feromon itu adalah untuk menambah daya tarik. Jadi si suami itu betul-betul tertarik pada istrinya. Tapi kalau untuk yang laki mah ada khusus parfum. Gitu. Kita juga ada parfum, ada yang hot parfum juga ada yang istrinya untuk parfum di badan, untuk itu juga ada, yang seksi, sensual tuh ada. Parfum itu bisa menarik. Ya iya, karena kan kita sudah meneliti bahwa laki-laki itu kalau mencium parfum itu yang apa yang terjadi, dia itu dari mulai saraf-saraf di hidung, kemudian kepada saraf pusat penciuman. Nah penciuman itu dia akan merasakan kalau dia merasa enak, dia tuh akan pengen menyium lagi gitu loh. Nah oleh karena itu kita bikin parfum yang mengandung feromon, yang bisa membuat. Apa namanya nih? Ini V-Fresh sama V-Scent. V-Fresh, V-Fresh yang segar, yang pengen wanginya segar, itu V-Fresh ya. Tapi yang pengen wanginya hawar-hawar, scent, yaitu adalah yang lembut, itu V-Scent. V-Scent ya. Ada 2 jenis ini. Ada 2 jenis. Nah itu ada di punya Dokter Boyko. Kalau yang ini silakan ya di B20 hijab apa gitu loh. Ya. Kalau ini tadi untuk mencegah menunda. Bukan mencegah ya. Menunda menopause. Ya. Usahakan menopause itu jangan buru-buru lah Bu. Saya mau jujur, bukan saya nakutin. Menopause itu jadi nenek-nenek dalam arti kata. Nah seperti apa nenek-nenek kayak gitu. Artinya apa? Saya juga nggak mau andropause. Andropause itu artinya apa? Jadi kakek-kakek. Even saya sudah punya cucu 6, saya nggak mau disebut kakek-kakek, bukan karena sama kayak disebutnya juga eyang papa, nggak mau kakek. Karena buat kita juga, ya buat laki-laki juga, yang namanya keperkasaan sampai usia tua, namanya apa? Motivasi, namanya pengen untuk berdaya juang untuk hidup itu perlu. Jangan berarti kita kan udah pensiun, udah nggak usah ngapa-ngapain di rumah aja, ngurus cucu. Enggak begitu. Konsep hidup untuk di dalam Islam itu enggak seperti itu. Selalu kan jadilah engkau pria atau wanita yang bermanfaat buat orang lain. Untuk cucu bermanfaat, tapi kalau kita bisa bermanfaat dalam bentuk yang lainnya, coba gitu. Jadi semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Untuk para hadirin di sini yang akan bertanya, setiap pertanyaan akan dapat merchandise. Merchandise-nya yaitu berupa produk-produk ini ya. Oke. Mau nyicipin di rumah jadi bisa. Langsung nanya tuh. Berarti dari tadi udah kepengen tahu nih sebenarnya. Langsung nanya loh. Monggo silakan yang mau nanya siapa dulu? Ya. Ya silakan. Dikasih ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kara. Mau tanya, sebenarnya bentar lagi karena ada teman saya yang mau nikah. Mungkin ada vitamin atau apa untuk persiapan beliau nikah yang mungkin bisa segera dapat momongan. Terus kalau untuk saya sendiri, ada nggak Dok untuk bukan yang KB juga sih. Kalau KB kan nanti kan mengganggu hormon ya. Nanti akan lebih susah untuk hamil lagi. Tapi yang bisa saya mungkin vitamin atau apa, atau mungkin yang laki-lakinya ada KB untuk yang laki-lakinya gitu Dok. Karena kalau misal KB untuk yang perempuan kan nanti akan mengganggu hormon perempuan Dok. Tahu saya. Kalau protein aja albumia Bu, ini akan seger terus Bu. Kalau yang lain kan ada fungsinya mengencangkan otot vagina, mengurangi keputihan. Kalau ini albumia nih, ibu tuh seger terus. Kalaupun nanti mau nikah ya, artinya berdiri lama dengan tamu 1.000, 2.000 orang, ini bisa terbantu. Tapi kalau mau cepat punya anaknya, pasangannya Pronimel sama Femita. Pronimelnya untuk menambah jumlah kualitas sperma, supaya spermanya cepat gerak. Kalau Femitanya untuk apa? Untuk membuat telurnya menjadi besar. Kan sekarang banyak banget yang namanya polycystic ovarium. Ya, dan itu banyak banget ya, ovarium sindroma,
polikistik ovarium itu atau POS itu, ya kan? Nah, dengan dibantu dengan Femita, itu telurnya nggak kecil-kecil lagi, telurnya menjadi besar. Jadi itu PCO itu ya? Nah, PCO. Nah, itu untuk PCO ataupun untuk mereka yang pengen cepat punya anak supaya ovulasinya kan telur itu harus diovulasikan. Kalau dia diovulasikan maka bisa dibuahi. Itu bisa dibantu dengan Femita. Itu ya. Cek dulu atau bisa langsung Bisa langsung. Jadi otomatis karena ini kan isinya herba, ada delima, ada macam-macam untuk kesuburan. Ini dokter dapat dari mana? Dokter dapat rahasianya yang buat cewek dari Jogja. Jadi orang-orang di Jogja itu yang menggunakan herba-herba itu jadi turun temurun. Nah, kita pakai di Indonesia dengan herba-herba Indonesia untuk mendapatkan mereka-mereka. Kan banyak sekarang yang PCOS, Dok, PCOS di USG. Buka telurnya kecil. Ya karena stres, karena capek. Ya, karena orang sangat stres, capek itu berpengaruh terhadap telur membesar apa enggak. Dok, ini kamu nggak akan ovulasi. Ben saya nggak teratur. Ya karena kamu nggak ovulasi, ben saya pasti nggak teratur. Dan kalau nggak teratur akibatnya apa? Susah untuk punya anak. Nah untuk membesarkannya salah satunya kita bantu dengan Femita. Membesarkan, memudahkan terjadinya ovulasi. Tapi untuk kesegarannya, untuk sumber sperma sama telurnya apa? Ya pakai albumia ini. Albumia ini apalagi untuk orang-orang nikah ya. Untuk anak kalau dia hamil pun. Hamil makan albumia, anaknya tidak akan stunting. Karena protein anaknya cukup. Dokter saya tuh nggak mau makan ikan, lagi hamil, enek. Atau misalnya dibilang, saya itu cium bau susu aja udah mau muntah. Pakai albumia dia kan bentuk kapsul. Tapi protein jadi sih, baik ini kita cegah stunting dari mulai awal. Dari mulai hamil muda udah kita cegah supaya anaknya cerdas. Dan anak-anak yang minum, ini hasil penelitian juga. Proteinnya tinggi, biasanya kecerdasannya IQ-nya tinggi dan jenius. Karena Indonesia itu kan diteliti, IQ-nya rata-ratanya sekitar 68. Kita usahakan anak kita bisa bersaing dengan IQ di atas 100, 120 kalau bisa. Jadi ibunya ini sama ini, bapaknya ini sama ini juga. Ini nama sperma. Ini laki juga. Oh, nama sperma. Sperma juga. Oh, untuk proteinnya. Kan beberapa dikasih itu aja oke, spermanya garakannya bagus. Tapi kan kalau jumlah kan butuh protein. Proteinnya dari ikan gabus ini, albumia. Nah, untuk sesar, habis sesar pengen cepat kering, albumia. Menyusui supaya air susunya banyak dan mereka bisa masuk ke dalam si bayinya itu mendapatkan yang namanya protein tinggi, ya pakai albumia juga. Jadi ini tuh kalau menurut saya albumia itu adalah buat saya sih ini adalah vitamin yang tadi ditanyakan, vitamin untuk wanita, untuk segala macam usia, di mana dibutuhkan stamina di dalam menghadapi pekerjaan, baik di hari kehamilan, habis melahirkan, nifas, menyusui ini. Tolong dibungkus ya nanti, albumnya satu ya. Langsung gitu ya, albumia. Albumia. Nah, ini untuk kesehatan juga ya maksudnya. Iya. Kita untuk sebagai. Iya. Jadi kita teliti memang di luar negeri juga mereka sangat concern terhadap bagaimana sih agar kita kan susah banget dimakan protein. Ibu hamil banyak. Saya juga. Nah makanya aku ciptakanlah albumia ini. Dan si albumia ini juga salah satunya Bu. Kalau pengen tampangnya kan proteinnya juga mengandung tambah kolagen supaya glowing, minum albumia. Untuk kulit. Jadi seger juga. Ya. Jadi dia tidak hanya dari dalam juga, tapi dia menghasilkan protein, akhirnya juga berkaitan dengan kolagen, dia juga mengencangkan sama membuat glowing. Waduh. Tapi dari dalam ya. Dari dalam ya. Wah, ini kayaknya kita yang mau merchandise ini kayaknya. Jadi gitu ya. Silakan Pak. Silakan, kita senang banget kok kalau orang ada yang mau merchandising. Silakan. Nia kalau Pak Ari mau merchandising boleh. Saya Anto. Menanyakan Pak, suplemen organ cukup untuk pasangan 40 tahun ke atas supaya hubungannya tetap inilah bersemangat. Lalu apakah untuk jangka panjang cukup aman produknya? Terima kasih. Oh begitu. Jadi di atas 40 wanita kan tadi kita bilang sekitar 43. Aku minum ini sejak dari berapa ya? Udah 22 tahun. Jadi sudah sejak 40-an. Sampai sekarang boleh saya punya buktinya. Testosteron saya tetap tidak menurun dan stamina saya sampai sekarang usia segini masih baik.
Pro-LQ buat lakinya. Yang perempuannya buat apa? Yang perempuannya menopause karena dia menjelang menopause. Ya. Nah, kalau Bapak pengen nambahin lagi apa vitaminnya? Nih, vitamin sejuta umat. Artinya protein, benar-benar murni protein yang kita bisa makan untuk menjaga agar kita glowing ke kulit, agar kita juga spermanya masih tetap bisa nyemprot, bisa banyak. Kemudian juga telurnya juga bisa. Nih, albumnya. Oh, ini testosteron yang ini ya. Untuk yang suka olahraga juga penting. Iya, untuk membentuk otot. Kalau nge-gym segala macam. Kan dari mana dokter itu sumber testosteron alaminya? Purwoceng. Baca di ChatGPT. Purwoceng. Iya, Purwoceng itu apakah Purwoceng sumber testosteron? Pasti jawabnya sumber testosteron alami dan hanya tumbuh di Indonesia. Ngapain lu beli testosteron dari Cina, dari Malaysia, dari mana? Indonesia paling bagus. Oke, kita lihat ya apa fungsi dari Purwoceng. Purwoceng fungsinya meningkatkan vitalitas pria. Oh benar. Iya. Digunakan sebagai afrodisiak alami, meningkatkan gairah seksual dan stamina, membantu mengatasi disfungsi ereksi ringan dan kelelahan seksual. Wah, mau pesennya langsung tuh, lihat tuh, langsung di googling lihat. Juga meningkatkan daya tahan tubuh, bersifat adaptogenik, meningkatkan imunitas secara umum, melancarkan peredaran darah, menghangatkan tubuh, anti radang dan oksidan. Ini bentuknya bagaimana sih Purwoceng? Coba langsung. Apakah Purwoceng testosteron alami? Coba dilihatkan. Apakah Purwoceng? Apakah alami ya? Mengandung testosteron alami. Apakah Purwoceng mengalami testosteron? Purwoceng mengandung testosteron alami. Karena buat saya sebagai laki-laki testosteron itu penting banget. Ya. Saya bisa kerja, bisa apa kalau testosteron saya cukup. Jadi kalau nggak ada testosteron, nah, kita letoy, kita nggak bisa berdiri gitu. Nggak bisa ereksi, nggak berstamina. Testosteron itu sumber utama hormon pria. Kalau ditanya-tanya paling hidup paling dibutuhkan oleh pria apa? Testosteron. Langsung aja ini penting ya Pak. Oke, penjelasan ilmiahnya. Purwoceng mengandung hormon testosteron alami, bekerja sebagai fitostimulan. Fitostimulan ya testosteron. Yang merangsang produksi hormon testosteron. Iya. Penjelasan ilmiahnya mengandung senyawa aktif seperti alkoholit, saponin, flavonoid. Itu adalah prekursor testosteron. Ya. Bentuknya seperti apa itu? Itu kayak ginseng. Dia Purwoceng dari batangnya, dari daunnya. Itu kalau nanti kamu ke Bromo itu pasti ditawar-tawarin tuh, Dok, apalagi saya, Dok, ayo Dok ini. Mereka udah tahu karena saya ambil juga dari Indonesia. Tidak tumbuh di pegunungan manapun di dunia. Udah dicoba di Brazil, udah coba di Cina, udah dicoba di Malaysia, enggak. Hanya di Indonesia. Di Bromo sama di Dieng, sama satu lagi di Semeru. Orang-orang gunungnya enak banget, tinggal punya aja nih. Tinggal metik ya. Ya, ini berarti pertanyaan Bapak tadi mungkin kalau secara ya selain menjaga makanan, menjaga kesehatan, yaitu satu pola makan, pola tidur, pola olahraga, manajemen stres. Nah, di manajemen stres ini saya selalu masukkan dekatlah sama Allah. Insya Allah apapun segala permasalahan kita, dan kita nggak usah sedih. Dalam hidup itu selalu ada pagi, siang, atau siang malam, sedih gembira, hadapi semua dengan ikhlas. Insya Allah pasti kita dicoba kok kalau kita di dunia ini. Tapi kalau kita kuat, kita tabah, kita bisa menghadapi kehidupannya dengan baik. Oh, itu pengaruhnya bisa ke hubungan suami istri baik. Karena banyak banget aku dapetin kan yang namanya disfungsi ereksi itu kan psikogenik, psikis 45%, 55% vaskulogenik. Pembuluh darah, syaraf ya. Psikogenik 45%. Banyak anak-anak muda umur 32 udah impoten sampai bingung-bingung. 30-an? 30-an. Karena dia SD merokok. Dari SD, SMP sudah merokok. Kemudian stres pekerjaan. Kemudian dia jadi generasi sandwich. Mesti nanggung orang tua. Mesti ini pulang malam. Impoten 32-an. Dulu pasien saya Pak umur 40-an lah ke atas. Sekarang 28, 32, mau nikah udah mulai impoten. Kan aneh. Aneh banget sekarang nih fenomena ini. Berarti memang gaya hidup pengaruh ya, gaya hidup. Sangat.
Jadi kalau di atas usia 40 berarti yang kalau di atas 40 karena hormon sudah mulai berkurang lah kan, testosteron berkurang 34, 1% sampai 2% oke lah. Tapi kalau masih 20 belum berkurang, testosteron udah nggak bisa, testosteronnya udah sedikit. Nggak bisa dibalikin lagi. Ya dibantu akhirnya pakai Pro LQ gelak yang di ini kalau mau hubungan. Oh gitu. Oh jadi dua-duanya sebenarnya di atas usia 40 menghadapi yang satu andropause, yang satu menopause. Oke. Tapi kan kita nggak mau. Kita udah, kalau kita sudah tahu bahwa menopause itu akan membuat kita tua, membuat kita menjadi kering, membuat kita menjadi keriput, membuat kita tulang kropos, membuat kita juga jadi uring-uringan sholat juga terganggu, semua terganggu. Pasti kan kita harus usahakan, jangan sampai dong ke aku kayak begini. Ya, benar. Dan kita tahu dong. Pakai hormon nanti takut bisa cancer, ya pakai yang herbal. Dan di dunia ini herbalnya yang terkenal adalah memang Epimedi yang kita bikin ini. Wah. Jadi untuk yang baru menyimak ya teman-teman semuanya, untuk yang kemudian ingin tahu dan mengakses bisa lihat di kolom description kita kasih link langsung ke produknya dari Dr. Boyke yaitu WIS. Wanita Indonesia Sehat dan Harmonis. Tanggal 3, tapi tanggal 3 juga ada acara di sini ya. Tanggal 3 pagi, besok. Ini di FX Sudirman kita juga ini ada panggung dan kita juga bagi-bagi hadiah. Sama begitu juga gini. Kita di sini. Nah, yang udah ada di sini juga. Jadi Dokter Boyke punya banyak pahala dengan hubungan suami istri ya, orang-orang. Karena saya belajar memang marital terapi untuk itu gitu. Dan salah satu yang bisa membahagiakan hidup di dunia ini adalah kalau kita menikah. Dan salah satu kalau menikah itu kan pilihan. Tapi kalau kita bisa harmonis, punya anak, menua dengan sehat adalah sebuah dibentuk dari keluarga. Semua permasalahan itu paling sering, makanya disebut keluarga itu, menikah itu adalah universitas kehidupan yang tidak pernah lulus. Lulusnya nanti kalau kita salah satu sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oh, jadi never ending lagi. Yes, jadi kalau kamu pengen hidup di dunia seperti yang di Al-Imran 133-134 itu bahagia, menikahlah dan berbahagialah dalam pernikahan itu, sakinah mawadah warahmah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Betul untuk Dr. Boyke. Jadi untuk yang sudah menikah ternyata menikah adalah ibadah terpanjang yang tidak pernah habis. Kalau kita sabar ya, sabar. Makanya saat tadi setelah bersedekah menahan amarah, memaafkan. Tolong ya memaafkan suami istri itu udah maafin. Saya sih kalau dia udah ini. Aku paling gampang. Oh ya udah aku salah, maafin aku deh. Udah selesai. Selesai, nggak bawa di sini kesel. Bawanya dasar ini. Apa sih susahnya minta maaf? Allah aja memaafkan orang yang berdua ini, kita memaafkan suami istri aja susah banget. Sampai saya pernah punya pasien setiap kali nggak bisa orgasme karena nggak bisa memaafkan suaminya yang selingkuh. Bu maafin, ya dokter kan laki, enak bisa aja ngomong begitu. Saya sih tetap kebayang-bayang tuh perempuan yang selingkuh sama suami saya, kan nggak bisa. Itu pengaruh. Itu dia ya. Jadi memaafkan tuh kunci Pak. Kalau hidup kita tidak mau bawa ransel diisi batu bata. Itu adalah memaafkan paling gampang. Dan kita ngomong sama suami, udah maafin aku ya, aku lupa. Maafin aku ya, aku mungkin janji sama kamu. Gimana sih kamu nih? Janji ternyata kamu sekarang malah pergi. Maafin aku, nanti aku ganti deh. Maafin. Mengucapkan maaf itu adalah harus dijadikan sebagai apa ya? Ya sudah. Dia menyadari bahwa kita ini, kamu tuh kawin sama saya bukan dengan kawin dengan seorang pangeran. Kamu itu kawin dengan saya bukan dengan kawin dengan seorang bidadari atau malaikat. Aku manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Maafin aku dong. Kamu juga bidadari di mata aku tapi dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, benar sekali. Jadi menerima segala kekurangan termasuk ya. Nah, karena banyak sekali yang aku lihat nih ya, Ria, mereka itu menikah, bayangan saya sedih banget. Covid, banyak yang minta cerai itu di depan saya. Saya mau cerai aja dok. Saya udah gak sanggup, suami saya udah gak bisa ngasih nafkah, gini. Justru ketika Covid itu ujian dari pernikahan. Istri ngebantu, makin kuat harusnya, bukan makin dilempar yang karena sudah gak bisa penghasilan. Ada uang abang saya, gak ada uang abang dibuang. Kan gak begitu. Itulah ujian pernikahan. Ujian pernikahan. Dan ini mudah-mudahan menjadi elemen untuk membuat pernikahan tetap langgeng. Iya. Ibu sekalian ya, dan juga para pemirsa.
Langsung saja dicari, ada di salah satu di B20. B20. Tapi untuk yang nonton di rumah, ya mungkin langsung ya ada bisa. Aku kan punya IG juga, @drboyke_dianugraha. Dan di bio IG-nya juga ada. Itu alamat kalau mau dapatin bis atau enggak ya kamu dapat di Tokopedia ataupun di yang Shopee boleh aja. Tapi kalau pengen tahu dok takut asli apa enggak, ya silahkan lihat bio IG, kemudian dilihat di situ atau di link Wish-nya. wisboyke.co.id. Ya, bisa nanya juga ya. Bisa nanya. Kalau nanya di IG lebih enak, dokter langsung jawab karena itu IG aku yang pegang. Atau di YouTube Kacamata DR Boyke. Kalau di Kacamata DR Boyke itu biasa pendidikan seks, tentang anak saya kok ciri-cirinya seperti mau jadi gay, kok anak saya mainnya sama perempuan, nggak mau main sama anak laki, atau bisa kok saya pengen punya anak laki, itu bisa ditanyakan. Waduh, gitu ya nih kayaknya nih. Terima kasih waktunya dok ya. Ya sama-sama. Hari juga sukses nih acaranya, aku lihat penuh. Kemudian juga acaranya juga benar-benar untuk women ya, women festive ya, artinya bahwa perempuan juga punya acara, punya waktu untuk merawat diri mereka. Jangan hanya sekedar jadi istri yang tidak merawat diri. Women festive ini kan aku lihat juga ada hijab, bahwa dengan hijab juga mereka cantik kok. Dengan make up yang sederhana juga mereka bisa tampil menarik di mata suaminya. Apalagi kalau mau ditambahin parfum, ditambahin untuk selangkangan nggak hitam, mau ditambahin supaya kurus, supaya payudaranya tetap bagus, itu kan ada semua produknya. Oh jadi ini urusan dalam di dalam ya? Udah deh, pokoknya wanita Indonesia mau urusan aku deh, aku selalu bilang begitu kan, udahlah. Ini kayaknya orang-orang produksi pada ambil semua ntar nih booking di dalamnya, habis semua nih diborong nih ya. Waduh, terima kasih dok ya. Sama-sama, hari sukses juga. Aku juga terima kasih ya. Hari ini benar-benar membahagiakan wanita. Punya istri yang aku tahu juga karena dia pernah jadi, yang artinya juga berusaha ingin menyebarkan mungkin kebahagiaannya kepada wanita-wanita yang lain ya, dari Mbak Fenita ini. Sehingga dia juga berusaha bikin baju-baju yang cantik, bikin apa-apa. Sukses dan bahagia selalu ya. Sakinah mawaddah warahmah. Ini doa saya juga. Amin.